Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtima Cuan. Oke, kali ini akan membahas tentang topik orang introvert ya. Jadi di sini apa yang harus dilakukan seorang introvert ya di zaman sekarang itu. Di sini contohnya adalah Sirtiman ya, pengalaman Sirtiman sendiri. Jadi dulu itu ini mau cerita flashbacknya sejarah. Jadi Sirtiman ini masa kecilnya ini istilahnya anak menyendiri ya. Kerjanya taunya ya belajar, sekolah, main game itu aja gitu. Untuk main itu kayaknya main keluar itu ya minim sekali karena Sirtiman orang yang tidak percaya diri ya, tidak percaya diri dalam artian ya kayak teman-temannya ini nganggap Sirtiman ini orang aneh gitu, padahal perasaannya aja. Kalau dipikir seharusnya orang lain, kalau sekarang ya, anak-anak sih mikirnya yang simpel-simpel aja ya, nggak ada pikiran yang gimana-gimana gitu ya, namanya anak-anak. Cuma kan dulu Sirtiman masih kecil kan, ya itulah, kalau kebanyakan mikir, kebanyakan wacana, jadinya kayak ngelihat dunia itu kayak memusuhin kita gitu. Jadi ya hidup Sirtiman banyak di kamar, baca buku, kalaupun keluar ya keluar gitu, tapi ya paling ke toko buku gitu, atau nonton film bioskop sendiri gitu. Apa-apa dilakukannya sendiri ya. Ada temen itu kadang perasaannya itu kayak ya susah untuk sinkron, selaras gitu ya. Kadang temennya tuh ya, bahasnya ya apa gitu, sementara Sirtiman istilahnya terlalu banyak, mungkin terlalu banyak baca buku ya, jadinya ya pola pikirnya tuh beda gitu. Nah di sini sampai SMP ya Sirtiman udah mulai ngerasa apa sih, kayaknya harus cari duit gitu. Nah inilah pola pikir yang beda yang kayak gini. Kalau anak-anak lain mungkin sampai SMA sampai kuliah pun nggak ada pikiran cari duit gitu ya. Kalau Sirtiman ya karena baca buku motivasi, percaya diri, baca buku self uh, pokoknya pengembangan diri ya, dan ya, mulai baca tentang target hidup, terus cara pokoknya mencapai tujuan. Di sini Sirtiman mulai kayak apa yang Sirtiman punya ini sedikit gitu, apa sekarang gimana caranya biar untuk mencapai tujuan bisa gitu ya. Ya biasanya kan tujuan berupa entah anak kecil dulu berupa barang atau berupa duit gitu. Nah di sini Sirtiman ya pengen ya jualan, usaha, kemudian baca buku tentang bisnis juga gitu. Dan ini masih SMP ya, mulai Sirtiman ini buka-buka usaha rental PS, jualan ikan yang dulu zamannya ikan lohan ya, mulai lah ya. Kalau dipikir ya masih celana pendek ya sekolah ya, tapi udah buka toko gitu. Dan ya salut ya, salut. Cuma tetap ya sebagai seorang Sirtiman ya tetap aja sebagai seorang introvert gitu. Cuma di sini Sirtiman mulai istilahnya apa ya, ketemu banyak orang ya. Ini sebenarnya nggak direncanakan ya, yang namanya bisnis ya, tahu ada pembeli, orang datang gitu, dan ya pasti ada sedikit apa komunikasi, entah itu bicara kecil atau ya pokoknya sedikit bicara atau apa. Dan di sini orang-orang tuh ya kebetulan mungkin kalau yang nggak kenal ya ngelihat Sirtiman tuh kayak mungkin pendiam, sombong, nggak apalah gitu, so pintar apa. Cuma setelah mereka ngobrol gitu, dan mereka tuh apa sih, ya senyum. Artinya kan Sirtiman tuh bukan sosok yang menyebalkan gitu. Sirtiman ya manusia biasa lah, anak biasa ya. Nah di sini saat beranjak ya mungkin udah lulus SMA ya, di sini Sirtiman ya harus menentukan gitu, menentukan ini apa, sifat introvertnya ini mau dibawa kemana gitu loh. Mau terus-terusan ngamar, baca buku ya, kalau bisnis ya, jualan, uh, atau ya berubah gitu loh. Karena untuk mencapai istilahnya tujuan dari apa yang Sirtiman mungkin udah baca, udah terapin sedikit-sedikit, mencapai tujuan ini ya harus
menurut Sirtiman ya harus keluar dari zona nyaman ya. Emang kata zona nyaman ini benar-benar banyak Sirtiman temuin saat baca buku, saat ya pokoknya dia mana dengar radio motivasi atau ya mungkin berita di koran ya seperti itu. Kata zona nyaman ini benar-benar jadi tantangan ya. Di sini jadi tantangan saat Sirtiman ini oke lah. Istilahnya Sirtiman harus kejam sama diri sendiri ya, harus berpetualang, harus keluar dari zona nyaman gitu loh. Ya sekarang ya nyaman kayak jualan, terus belajar di kamar, baca buku, main game, itu nyaman sekali ya. Apalagi main game ya. Kadang kalau lagi hari libur sekolah itu dari Sabtu main game sampai pagi, pokoknya dari melek sampai pagi lagi main game gitu ya. Oke lah, tidur sebentar atau makan atau ke toilet. Cuma ya ini jadi apa sih? Jadi hal yang apa ya? Ini terlalu nyaman ya, terlalu enak gitu. Seharusnya Sirtiman bisa lebih ya lebih lagi melakukan sesuatu lah gitu. Orang apa sih? Ya ada saatnya untuk pengen lebih gitu. Pengen lebih ini dalam artian ya kayaknya harus mulai bertualang lah, mulai cari sesuatu yang baru di luar sana. Apalagi zaman dulu ada buku namanya Who Moved My Cheese ya, siapa yang memindahkan keju saya gitu. Jadi semacam kayak perbandingan ya, tinggal di zona nyaman sama keluar. Ya, emang zona nyaman ini enak, cuma di tengah enaknya ini ibaratnya kayak tikus yang di dalam ya rumah ya. Suatu waktu kejunya itu bisa habis gitu loh. Nah kalau kejunya habis, ya ini harus cari keju lain di luar gitu loh. Jadi nggak bisa terus-terusan di zona nyaman ini. Kita harus benar-benar tinggalkan ya. Ya emang untuk meninggalkan ini ya pasti akan banyak apa ya, pertahanan diri, mempertahankan apa sih, enak di sini aja gitu. Pasti akan ada keju lagi, pokoknya gimana caranya, meskipun ya halu gitu. Tapi tetap aja kenyataannya kita harus pindah daripada sebelum kita mati kelaparan, di ya seperti itulah perumpamaannya. Dari situ ya Sirman ya langsung ya istilahnya ngelamar pekerjaan. Ada teman ngelamar bawa ijazah apa ngelamar pekerjaan. Sirman udah buka usaha soalnya waktu itu. Ya meskipun kecil-kecilan ya. Akhirnya oke lah gitu ikutan gitu, ngelamar. Dan di sini Sirman ngelamarnya nggak bagian kantor, nggak bagian ya, yang belakang-belakang meja. Sirman ngelamarnya jadi sales ya. Jadi sales di mall. Nah itu tantangan lagi gitu ya. Di sini nggak tahu kejadiannya kayak gimana ya. Untuk orang kayak Sirtiman sebenarnya untuk ketemu orang di mall, jangan kan ketemu orang di mall ya, tetangga aja jarang gitu ya, apalagi di mall yang ya tahu sendiri lah ya, harus pasti ngelawan rasa malu, ngelawan rasa nggak pede, rambutnya kribo apa sih, matanya apa sih dulu supervisor Sirtiman bilang matanya kayak apa, begadang mulu kayak panda seperti itu, belum nggak pernah senyum segala macam. Nah di sini ya ini yang harus kita lakukan ya, artinya kita harus kejam sama diri sendiri gitu. Jadi jangan mikir hidup itu pengen gampangnya aja, pengen enaknya aja, cuma kita harus cambuk diri dulu gitu nih, cambuk dulu gitu. Ya mungkin setelah itu pasti ada aksi, itu ada reaksi, prinsip Sirtiman seperti itu, pasti reaksinya nih hasilnya kayak apa ya, beruntung meskipun istilahnya tidak berlama-lama atau tidak apa sih, tidak memilih zona di pekerjaan, tapi mendapat ilmu yang cukup ya, kayak organisasi, manajemen, cara ngelola toko, dan karena dulu kan jadi sales di toko itu, sales di mall ya, toko di sport station, jadinya belajar manajerial, belajar sales, belajar marketing, belajar service. Ini sebenarnya ilmu-ilmu yang dipakai untuk jualan gitu, dan untuk ya pokoknya
ilmu yang kepake lah gitu untuk hidup ya, untuk survive. Ya ini sih teman beruntung meskipun hariannya ini harus standby ya di depan toko, ketemu orang, apalagi di tokonya di dalam mall gitu ya, banyak SPG banyak, ya itulah itu. Jadinya ya, tapi ya meskipun seharusnya si teman ini grogi gitu, cuma ya sejalan dengan waktu ya menjadi hal biasa aja gitu. Saat misalnya saat jualan saat ini kita kadang teralih ya, ada customer datang ya harus ngelayanin, ada saat lagi bengong harus ngerapin barang seperti itu. Jadinya hal-hal yang kebanyakan mikir ini jadi mulai lebih banyak ketindakan gitu, lebih banyak ketindakan. Jadi nggak kebanyakan mikir. Ini sebenarnya ilmu yang apa ya, ilmu yang didapat ya saat kita keluar dari zona nyaman ini. Jadi yang kebanyakan mikir ini jadi kita rubah menjadi tindakan gitu loh. Kalau kita mulai banyak mikir bengong, mendingan kerja aja lah gitu, ngapain kayak gitu. Ini ilmu yang didapat gitu. Jadi saat kita kebanyakan waktu luang yang kosong, ya kita pakai untuk ngapain ya, contohnya kayak sekarang ya. Daripada teman cuma bengang-bengong, nonton TV, film, ya lebih baik bikin konten gitu aja. Ingetin masa lalu, apa yang bisa diambil kejadian yang dulu, tuangkan ke dalam konten seperti itu. Nah di sini ya banyak anak-anak introvert yang sekarang ya emang mereka itu apalagi Gen Z ya kerjanya megang handphone, mager, duduk, malah ada yang judi online, pokoknya tiktokan seperti itu. Tiktoknya juga cuma nonton aja ya, nonton komen ujung-ujungnya mereka bukannya jadi introvert malah jadi netizen gitu. Nah disinilah apa ya, untuk orang-orang atau kalian semua yang berada di zona seperti itu ya harus kejam ya sama diri sendiri gitu. Harus ayo gitu, bangkit, harus keluar petualang lah. Nggak petualangan tuh nggak harus naik gunung ya, cuma benar-benar ngelawan apa yang kita nggak nyaman gitu ya. Soalnya kalau udah nyaman ya enak aja tinggal tiduran megang handphone, tiktokan, nonton YouTube, hidupnya begitu aja habis waktu setahun 2 tahun sampai 5 tahun. Tiba-tiba saatnya untuk ya misalnya kalau mungkin dari lulus sekolah ya, misalnya nggak kuliah ya udah 5 tahun ya harus tiba-tiba harus punya keluarga gitu, tiba-tiba harus ya punya tujuan hidup juga. Makanya dari sekarang ya mulai ya, tujuan hidupnya ditetapkan, jangan sampai di masa depan itu tahu-tahu apa kaget atau shock ya, atau bingung, nggak punya persiapan ya, nggak punya persiapan diri. Nah di sini mulai disiapkan ya, kalau kalian pengennya apa, tujuannya apa, ya mulai kejar gitu. Kalau tujuannya finansial, belajar buku tentang cari duit online, belajar lihat channel cari duit online. Dan ini juga belajar itu akan lebih bagus kalau kita itu banyak praktek ya. Belajar doang nanti informasi ada di kepala itu. Dan saat informasi di kepala ini bikin kita nih kebanyakan mikir ya, kebanyakan asumsi, kebanyakan dugaan-dugaan, tebakan-tebakan yang mungkin ya cuma ini aja, cuma perkiraan gitu. Cuma kalau kita praktek, kita ngerasain sendiri gitu. Oh ternyata mulai praktek itu kayak gini gitu. Kita melakukan sesuatu. Bedanya kalau cuma mikir doang ya, kebanyakan mikir. Kalau praktek kita melakukan sesuatu. Kita bikin proyek, kita bikin gimana caranya cari duit online, duit masuk, gimana caranya. Ya pokoknya Sirtiman sebenarnya udah share ya cara untuk cari duit online ya. Pertama pilih bisnisnya model kayak gimana. Kedua mau pilihan uh, mau diotomatisin atau enggak, itu kayak pakai list building, auto blogging seperti itu. Yang ketiga ya tentang mikirin masa depannya, mikirin bisnis jangka panjangnya, apalagi kalau misalnya nggak kerja gitu. Ini masa depannya tetap harus dipikirin, kayak dapetin passive income, kayak ya pokoknya gimana caranya masa depan kita punya sumber-sumber pendapatan ya, dari
Ya dipikirin dari sekarang gitu loh. Ini yang harus benar-benar kejam sama diri sendiri tuh mikirin yang ini gitu. Kita harus tetapin tanggal mulai start. Makanya di video-video sebelumnya Seniman share blueprint ya untuk yang YouTube sukses. Mungkin nanti akan ya sebenarnya udah bikin produk ya tentang ya jadwal untuk istilahnya yang untuk tahun depan ya, tapi dikerjainnya ini 3 bulan terakhir belakangan. Jadi kayak jadwal lebih ngarah ke arah konten kreator dan digital marketer ya, digital marketer. Jadi kayak jualan produk digital sama konten marketer. Soalnya kalau konten marketer ya kita punya keunggulannya ya bisa bikin konten ya di sosmed gitu. Cuma kalau digital produk marketer ini ya kita ya bisa dapat sumber tambahan duit dari produk digital, dan produk digital itu untuk jangka panjang juga bagus karena bisa menjadi passive income gitu. Saat kita bikin produk digital, kita upload sekali, orang mau beli tinggal download, kita udah nggak pusing mikirin harus packing dan lain-lain ya. Bedanya seperti itu gitu. Nah di sini makanya produk digital ini ya menjadi krusial ya. Makanya apapun ya, mau hobinya apa, mau kerja atau mau mau ojo atau mau main game, ya kudu punya istilahnya ranjau-ranjau pendapatan dari produk digital gitu. Jadi saat ada yang beli, ranjaunya ibaratnya meledak gitu, dan kita dapat duit seperti itu. Nah itu guys, semoga bermanfaat ya tentang introvert ini harusnya ngapain. Yang jelas pertama harus kejam ya sama diri sendiri. Kejamnya ini dalam artian ya emang keluar dari zona nyaman ini nggak mudah gitu loh. Kita udah nyaman banget, kadang susah gitu. Cuma dengan kejam ini kita jadinya ya mau keluar gitu. Dan di luar ini sebenarnya banyak hal yang bisa didapat ya. Ya kayak statement tadi, kayak ya kalau di kamar aja ya gitu-gitu aja gitu. Cuma kalau kita keluar ke mall atau ke ya pokoknya banyak hal yang bisa didapat ya. Dapat relasi, dapat ilmu, dapat ya kayak ilmu, ketemu orang, ilmu. Nah, istilahnya negosiasi sama orang kalau jualan, kalau misalnya jualan muka sama muka, ini gimana biar jualan gitu. Hari ya seminggu pertama mungkin gagal ya, seminggu ya bulan berikutnya mungkin udah lancar seperti itu. Kalau yang cuma introvert terus nggak ngapa-ngapain di kamar doang, ya ya harus berani gitu loh, harus berani ambil resiko gitu. Ini introvert yang nggak diinginkan bangsa Indonesia. Introvert dalam artian Sirtiman juga introvert, ya beginilah, ini bukti ya orang introvert gitu. Tapi tetap ya untuk share berbagi pengalaman gitu. Jangan cuma introvert doang. Introvert gimana caranya, gimana nanya doang. Cuma harus benar-benar kejam diri ya, harus benar-benar dobrak gitu zona nyamannya tuh, tembok zona nyamannya didobrak, hancurkan aja gitu. Oke guys, jadi kalau ada yang mau ditanya silakan di kolom komentar ya, juga klik jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.